Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Nah, adapun tujuan dari literasi keuangan ini setidaknya ada 3, yaitu stabilitas keuangan, keamanan keuangan, dan kesejahteraan keuangan. Nah, pada kuadran pertama, yaitu kuadran stabilitas keuangan, adalah kondisi di mana keuangan kita itu sesuai dengan perencanaan yang telah kita buat atau perencanaan keuangan kita. Nah, ketika kita berada dalam stabilitas keuangan, kita telah menuntaskan kewajiban keuangan, yaitu kebutuhan, menyelesaikan seluruh kebutuhan bulanan kita, dan utang-utang bulanan kita. Nah, tujuan kedua dari literasi keuangan atau kuadran kedua yang lebih di atas daripada itu adalah kita sudah sampai kepada keamanan keuangan, yaitu kondisi di mana keuangan sudah terlindungi atau tercover setidaknya hingga 6 bulan ke depan. Nah, pada kuadran ini atau pada level ini kita sudah dapat menuntaskan kebaikan keuangan dalam hal ini berupa donasi, investasi, dana darurat, tabungan, asuransi, dan sebagainya. Dan kuadran tertinggi atau level tertinggi dari tujuan literasi keuangan adalah kesejahteraan keuangan atau apa yang populer kita sebut sebagai financial freedom atau kebebasan keuangan. Yaitu kondisi di mana keuangan kita sudah bebas atau sudah merdeka dan terlindungi hingga batas harapan hidup kita. Misalnya harapan hidup manusia itu sekitar 70-75 tahun. Dan ketika pengeluaran bulanan kita itu 10 juta per bulan, itu artinya kita harus kali 10 juta kali 12 itu berapa? Yaitu 120 juta. Kita kali lagi dengan angka harapan hidup kita. Misalnya sekarang kita usianya sudah 20 atau 30. Kita tambah tuh atau kita kurangi dari umur 70 tahun ke 20-50 tahun. Berarti 50 dikali 120 juta. Yang mana kita bisa mungkin mendapati angka sekitar 6 miliar. Jadi ketika kita berada pada fase 6 miliar, kita telah sampai kepada kesejahteraan keuangan. Yaitu kemampuan kita dalam menuntaskan seluruh bukan hanya kewajiban dan kebaikan keuangan, tetapi juga kebolehan keuangan. Dalam hal ini memilih hiburan, mulai dari hiburan yang sekedar menyalurkan hobi hingga menjadikan sarana-sarana investasi bukan lagi kebaikan tetapi sekedar hobi belaka. Nah, ketika kita berbicara literasi keuangan, maka output yang diharapkan timbul adalah terbentuknya mindset keuangan atau pola pikir orang yang kaya atau mindset kaya. Nah, ketika mindset kaya sudah terbentuk dan kemudian kita mendapati uang, maka hal itu akan menciptakan kesejahteraan. Nah, walaupun kita tidak memiliki uang, misalnya mindset kaya kita sudah terbentuk, kita kekurangan uang atau tidak memiliki uang, setidaknya kita menciptakan peluang. Apakah itu peluang kerja, peluang kewirausahaan, atau peluang-peluang karir lainnya. Sebaliknya, jika mindset kaya kita tidak terbentuk atau alih-alih mindset kaya justru yang timbul adalah mindset miskin, even atau bahkan kita dikasih uang, justru uang yang ada menciptakan kebangkrutan. Kenapa? Karena mindsetnya atau pola pikirnya miskin. Begitupun atau apalagi jika sudah mindsetnya miskin, tidak memiliki uang pula. Maka yang diciptakan bukan hanya kebangkrutan, tetapi pengangguran yang turun-temurun. Nah, itulah mengapa kita harus mendalami literasi keuangan. Adapun 5 langkah dalam merencanakan keuangan itu setidaknya kami bagi ke dalam 5 tahap. Tahap pertama adalah menuntaskan kewajiban keuangan, yang kedua kebaikan keuangan, ketiga kebolehan keuangan, yang keempat yang harus kita hindari adalah pencegahan keuangan, dan yang terakhir adalah larangan dalam mengelola keuangan. Nah, yang pertama kewajiban keuangan. Kewajiban keuangan ini kita bagi 2. Yang namanya wajib berarti sesuatu yang harus kita penuhi minimal setiap bulannya, yaitu kebutuhan dan utang. Kebutuhan itu kita gelontorkan 60% dari penghasilan. Misalnya kebutuhan terhadap makan, minum, pakaian, bayar listrik, bayar untuk transportasi, bayar air, bayar internet, atau biaya tempat tinggal. Apakah itu kos, kontrakan, apartemen, atau KPR rumah kita. Itulah yang kita sebut sebagai kebutuhan yang harus kita gelontorkan 60% dari seluruh penghasilan setiap bulan kita. Nah, selain kebutuhan, salah satu kewajiban keuangan adalah membayar utang. Ini juga kewajiban. Utang yang kita bayar itu 10%. Makanya jangan mengambil utang atau kredit yang melebihi 10% dari penghasilan kita setiap bulan. Nah, utang yang dapat dibenarkan untuk kita ambil adalah satu, utang produktif. Dalam hal ini, utang yang kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas kita, misalnya kredit usaha atau
kita membeli perangkat elektronik yang kita gunakan untuk bekerja sehari-hari. Nah, utang yang kedua yang juga dibolehkan di dalam kewajiban keuangan adalah utang kebutuhan. Apa yang dimaksud utang kebutuhan adalah utang yang kita pinjam dikarenakan kebutuhan-kebutuhan. Dalam hal ini kebutuhan yang 60% tadi. Misalnya kita bisa utang kalau untuk biaya KPR atau kredit perumahan atau kredit kendaraan untuk mengkonversi uang transportasi yang kita keluarkan setiap bulan di kebutuhan 60% tersebut. Nah, yang kedua adalah kebaikan keuangan. Kebaikan keuangan ini ada banyak. Kita bisa baginya, kita bisa share 55% di setiap kebaikan tersebut. Yang pertama adalah donasi. Donasi kita bisa share 5% dari penghasilan kita setiap bulan. Donasi 5% ini adalah dana yang dikeluarkan untuk membantu pihak lain. Apakah itu dalam bentuk sedekah, bentuk humus, atau bentuk-bentuk donasi lainnya. Yang kedua, dana darurat. Kita juga saving dana darurat 5% dari penghasilan kita setiap bulan. Dana darurat adalah dana yang kita persiapkan jika terjadi keadaan tidak terduga. Misalnya PHK di kantor, atau bisnis kita agak turun pendapatannya, atau bahkan merugi, hingga bencana alam dan kesehatan. Apakah kita sakit atau seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19. Kebaikan yang ketiga dalam hal keuangan ini atau prioritas B, jika kewajiban tadi ada prioritas A, maka kebaikan keuangan ini adalah prioritas B yang hanya bisa kita lakukan jika sudah menyelesaikan kewajiban prioritas A tadi, yaitu tabungan. Tabungan 5% itu adalah dana yang disimpan untuk dipergunakan 10 tahun atau lebih ke depan, seperti tabungan haji, tabungan pendidikan untuk anak, tabungan pensiun untuk kita, dan jenis-jenis tabungan lainnya. Yang keempat dari kebaikan keuangan adalah investasi. Juga kita bisa share 5% dari penghasilan kita setiap bulan. Nah, investasi ini adalah dana yang dicurahkan demi mendapatkan keuntungan di tempat lain dan di waktu yang lain atau di masa depan. Ada banyak macam-macam jenis investasi, mulai dari pasar modal, obligasi, emas, properti. Properti ini bisa bangunan seperti rumah atau ruko atau apartemen, bisa juga dalam bentuk tanah. Jenis investasi lain adalah reksadana hingga kepada investasi leher ke atas atau investasi pendidikan. Misalnya ketika kita beli buku, beli kursus, beli pelatihan dan sebagainya, itu juga bagian dari investasi, dalam hal ini investasi pendidikan. Dan jenis kebaikan keuangan yang paling terakhir adalah asuransi. Juga kita bisa share 5% dari penghasilan kita setiap bulan. Nah, asuransi ini adalah dana yang digelontorkan untuk jaminan Anda di kemudian hari. Adapun bentuk-bentuk asuransi bisa berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi lainnya. Nah, yang ketiga dari langkah untuk merencanakan keuangan adalah kebolehan keuangan. Namanya juga boleh, berarti ya boleh-boleh aja. Ini yang kemudian kita sebut sebagai hiburan. Dari persentase tadi menyisakan 5% saja. Jadi hiburan itu hanya bisa kita gelontorkan 5% dari pendapat kita setiap bulan. Adapun bentuk-bentuk hiburan bisa berupa ya liburan. Mau liburan harian, mingguan, bulanan, atau liburan sendiri sama keluarga, mau berupa nonton film, atau bahkan pergi ke luar negeri. Itu jenis-jenis liburan yang berupa hiburan. Tetapi harus dicatat bahwa ini hanya bisa kita gelontorkan 5% dari pendapatan kita setiap bulan. Selain liburan, jenis-jenis hiburan lainnya adalah menyalurkan hobi. Dan supaya kita biasa mendapati orang-orang kaya itu biasa menyalurkan hobinya dalam bentuk golf atau olahraga lainnya, atau seni, misalnya melukis, atau menggeluti bakat-bakat, misalnya dia memiliki bakat tertentu. Nah, selain liburan, menyalurkan hobi, termasuk bagian dari hiburan juga adalah menambah jenis-jenis investasi. Beberapa orang kaya menganggap bahwa investasi 5% itu tidak cukup, sehingga dia memberikan investasi lain atau menambah investasi lain jika itu diperlukan olehnya. Dan salah satu jenis dari hiburan lainnya adalah aktif dalam kegiatan sosial. Misalnya menjadi relawan. Kita tahu bahwa relawan kan tidak digaji, sehingga kita harus mengeluarkan uang kita. Nah, menjadi relawan menjadi salah satu bentuk-bentuk kebolehan keuangan. Dan yang paling terakhir adalah bisa juga terjun dalam dunia politik. Jadi, bagi teman-teman misalnya mau terjun dalam dunia politik, mau jadi ketua atau bahkan bupati, presiden, dan sebagainya, jika kita berbicara tentang perencanaan keuangan, maka setidaknya keluarkan 5% saja dari seluruh pendapatan Anda. Nah, yang keempat dari perencanaan keuangan adalah pencegahan keuangan. Atau apa yang sebaiknya kita tidak lakukan dalam merencanakan keuangan kita, yaitu mengeluarkan dana kita setiap bulan lebih dari pendapatan. Misalnya pendapatan kita cuma 10 juta nih, sementara yang kita keluarkan, kita ambil kredit, pay later dan sebagainya, itu sampai 20 juta. Itu sebaiknya dicegah dalam perencanaan keuangan. Yang kedua adalah mendahulukan
kebaikan keuangan atau prioritas B di atas kewajiban keuangan atau prioritas A. Misalnya, kita lebih memilih untuk menabung sementara kebutuhan kita dalam hal ini membayar utang itu kita abaikan. Yang ketiga, mendahulukan hiburan atau prioritas C di atas kebaikan dan kewajiban prioritas B dan A. Misalnya, hiburannya itu adalah nonton konser. Dia alih-alih membayar utang atau memenuhi kebutuhannya, dia lebih memilih berutang atau mengambil seluruh penghasilannya untuk menonton konser atau hiburan semata. Termasuk pencegahan dalam keuangan adalah utang konsumtif hanya untuk hiburan. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan dana di luar dari prioritas A, B, dan C tanpa alasan yang logis. Misalnya, ada sesuatu atau pengeluaran yang tidak masuk dalam seluruh yang telah dijelaskan tadi. Selama kita dapat menjelaskannya secara logis atau dalam hal ini sesuai dengan literasi keuangan, maka itu dibolehkan. Dan yang terakhir dari merencanakan keuangan adalah larangan keuangan. Apa itu larangan keuangan? Yaitu satu, mendapatkan dana yang tidak halal atau melawan hukum. Misalnya kita korupsi, curi, menyuap, dan sebagainya. Yang kedua adalah bukan hanya mendapatkan, tapi juga menyimpan dana dengan serakah dan kikir. Itu juga larangan dalam perencanaan keuangan. Kenapa? Karena ketika kita serakah atau kikir, kita pasti mengabaikan atau tidak peduli pada hak-hak orang lain. Padahal dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain. Dalam hal ini setidak-tidaknya hak fakir dan miskin. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan. Kita juga dilarang mengeluarkan dana secara haram atau tidak halal atau melawan hukum. Misalnya, oke, itu uang halal. Oke, kita juga telah sedekah, tetapi kita mengeluarkan dana kita secara boros atau berlebih-lebihan. Itu juga dilarang dalam hal perencanaan keuangan. Saya kira itu tentang langkah-langkah perencanaan keuangan. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.